Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas TI 4A, melalui video ini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan mengambil studi kasus pemilihan guru PAUD di salah satu PAUD di Kota Malang, yaitu PAUD Anak Ceria Ashifa. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Fitrianti. Pada studi kasus ini, kami menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses, di mana pada metode AHP, semua alternatif atau kandidat akan saling dibandingkan nilainya antara satu dengan yang lainnya seperti sistem kompetisi. Dari skor perbandingan yang didapat akan diakumulasikan untuk mendapatkan alternatif terbaik dengan skor tertinggi. Berikut adalah data yang saya peroleh dari PAUD Anak Ceria Ashifa. Berikut adalah data seleksi guru PAUD Anak Ceria Ashifa tahun 2016. Dengan aspek penilaian atau kriteria, yang pertama pendidikan, kedua pengalaman mengajar, 3 pengalaman organisasi, 4 psikotes, 5 kerja tim, 6 loyalitas, 7 kemampuan bercerita, 8 penguasaan kelas, 9 baca tulis Al-Quran, 10 negosiasi gaji. Berikut adalah nama pelamar seleksi guru PAUD Anak Ceria Ashifa 2016. Selanjutnya adalah data hasil penilaian yang telah diberikan kepada masing-masing alternatif atau kandidat. Ada data pendidikan dengan nilai seperti yang saya tampilkan, pengalaman mengajar, pengalaman organisasi, psikotes, kerja tim, loyalitas, kemampuan bercerita, penguasaan kelas, baca tulis Al-Quran, dan terakhir adalah negosiasi gaji. Sedangkan tampilan berikut adalah skala penilaiannya. Dimulai dari angka di bawah 30 sampai dengan angka 100. Sebelumnya, saya beritahukan bahwa sebelum kami membuat proyek sistem pendukung keputusan, kami telah membuat perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel sebagai acuan perhitungan. Seperti ini. Di sini kami menampilkan data penilaian dan juga penentuan bobot dan perbandingan kriteria. Dapat dilihat di sini ada perbandingan kriteria sampai proses selanjutnya, perbandingan alternatif, dan terakhir kita dapat composite weight untuk menghitung ranking atau alternatif dengan nilai tertinggi. Selanjutnya, untuk presentasi proyek akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yusliana Gadis. Berikut ini merupakan tampilan sistem SPK pemilihan guru PAUD Anak Ceria Ashifa Malang menggunakan metode AHP. Di sini terdapat beberapa kriteria yang dibandingkan antara C1 hingga C10 dengan keterangan seperti berikut ini. C1 pendidikan, C2 pengalaman mengajar, dan seterusnya hingga C10 negosiasi gaji. Pertama-tama saya akan menginputkan bobot nilai yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya yang pada file Excel yang telah kami buat, seperti pada
bobot nilai penentuan nilai bobot. Setelah mengisi semua kriteria bobot nilainya, klik pada button hitung, secara otomatis akan menghitung composite weight dari setiap alternatif yang ada. Di sini kesimpulannya didapatkan bahwa Devi dengan ID ketiga memiliki nilai composite weight tertinggi di antara empat alternatif lainnya, dengan perolehan nilai 0,217 bla bla bla. Sekarang kita bandingkan dengan perhitungan pada Excel. Didapatkan juga ranking 1 yaitu Devi. Sama seperti pada ketika bla 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 dan seterusnya. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai entitas guru.java pada pembuatan project. Di sini pertama-tama terdapat deklarasi variabel terlebih dahulu, deklarasi terhadap variabel-variabel yang dibutuhkan seperti ID, nama, dan seterusnya, priority factor tiap kriteria, serta composite weight. Yaitu membuat metode guru. Di sini berfungsi untuk membuat parameter untuk menyimpan ke dalam field dalam database. Setelah itu ada count ratio, itu metodenya digunakan untuk menghitung perbandingan tiap kriteria yang ada. Di antara 10 kriteria itu dibandingkan melalui metode ini. Setelah itu metode set priority factor ini digunakan untuk membuat set untuk perhitungan nilai tiap kriteria yang ada. Jadi menghitung PV setiap kriteria. Dan yang terakhir adalah metode perhitungan composite weight. Di sini rumusnya digunakan yaitu menjumlahkan total masing-masing bobot dengan skor tiap alternatif yang ada. Ya, terima kasih. Untuk penjelasan coding selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Rian Wahyu. Saya Rian, saya akan menjelaskan shortcut dari program yang telah kelompok kami buat. Di sini saya membuka kelas dengan nama Guru Models. Di sini juga kita mengimport dari DB handler dan juga entitas guru. Di sini adalah metode setback yang berfungsi untuk men-set bobot kriteria dan kriteria lain, yaitu perbandingan kriteria satu dan kriteria yang lain. Setelah itu, yang selanjutnya adalah membuat metode finalize sebagai metrik yang berfungsi untuk membuat perbandingan bobot. Di sini ada 3 fungsi, yaitu field remaining, field totals, dan field priority factor. Ketiga ini berasal dari pairwise metric, kelas pairwise metric. Kita buka, kita cari field remaining. Di sini fungsi field remaining adalah untuk menginvest nilai perbandingan yang telah kita inputkan yang tadi. Kemudian untuk field totals, field totals adalah menghitung satu kolom. Maksud saya satu kolom itu berisi nilai kriteria, semua kriteria,
dihitung antara kriteria satu dan kriteria lain. Kemudian ini adalah metode field priority vector yang berfungsi untuk menghitung penentuan bobot antar kriteria. Setelah itu kita kembali ke guru models lagi. Kita buka. Di sini return data guru adalah untuk mengkoneksikan database kita dengan NetBeans kita. Di sini ada query select from guru untuk mengambil semua database, nilai feed database dalam tabel guru. Di sini kita mengenerate alternative pairwise metric yang berfungsi untuk menentukan pairwise dari matriks tersebut. Di sini kita melakukan perulangan. Jika perulangan tiap kriteria, jika kriteria itu pendidikan, maka akan masuk kepada metrik pendidikan. Begitupun seterusnya hingga metrik ke-10. Di sini adalah kita membuat metode finalize alternative pairwise metric dengan fungsi tersebut fill totals dan fill priority vector. Di sini kita melakukan perhitungan hingga kriteria ke-10. Kemudian di sini adalah metode untuk melakukan perankingan. Dan ini adalah untuk menghitung composite weight metric tersebut yang dengan melakukan perulangan kembali dari array daftar guru, dan ini adalah untuk memanggil metode composite weight dari kelas UAS tadi pada entitas. Kemudian pada tampilannya ini adalah tampilan untuk mengambil nilai database awal tadi. Dan ini adalah hasil dari pairwise metric yang kita lakukan. Untuk melakukan perhitungan kan tadi sudah dijelaskan saudara gadis, yaitu klik hitung, maka akan muncul hitung. Di sini adalah shortcut dari perhitungan tersebut, yaitu tiap kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lain. Kemudian dilakukan perhitungan lagi, finalize weight metric, generate alternative weight metric, set priority, dan generate overall compensation, dan mengambil array data guru tadi. Kemudian hasil akhir adalah tampil data hasil yang berupa tabel database. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.